Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bir Ali SKM, mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, program Magister. Di sini saya akan membahas tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. K3 mencakup beberapa aspek, termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Implementasi K3 sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Ada beberapa jenis K3 yang diterapkan di kantor di mana saya bekerja. Di sini saya mengambil salah satunya adalah ergonomi. Ergonomi adalah penataan ruang kerja agar nyaman dan mencegah terjadinya cedera. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jarak pandang mata ke layar komputer. Yaitu yang pertama, posisi jarak monitor dengan mata lebih kurang harus 50-60 cm. Kemudian yang keduanya, postur kepala harus tegak. Yang ketiga, posisi monitor sejajar dengan kepala. Yang keempat, istirahatkan mata dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk secara rutin. Kemudian yang kedua, posisi memegang mouse dan keyboard. Yang pertama, atur posisi keyboard dan mouse sejajar. Kemudian yang kedua, tangan sejajar dengan lengan bawah. Dan yang ketiga, posisi tangan di atas keyboard harus membentuk sudut 90 derajat, begitu juga dengan kaki. Kemudian yang keempat, jangan lupa istirahatkan tangan Anda, jangan digunakan untuk mengetik secara terus-menerus. Yang ketiga, posisi duduk di depan komputer. Adapun yang perlu diperhatikan posisi duduk di depan komputer, yang pertama adalah kepala tegak, bahu rileks, kemudian punggung tegak dan tata letak meja yang nyaman. Berikut adalah beberapa gangguan yang terjadi jika tidak mematuhi K3. Yang pertama, gangguan punggung bagian atas yang disebabkan karena posisi duduk terlalu jauh. Kemudian yang kedua, mata terasa lelah atau pusing yang disebabkan karena pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Yang ketiga, gangguan pada tangan dan lengan yang disebabkan karena posisi tangan dan lengan yang tidak lurus dan sejajar saat memegang mouse dan keyboard. Yang keempat, gangguan pada bahu dan siku yang disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Kemudian yang kelima, otot kaki kram atau sakit yang disebabkan karena posisi kaki yang salah saat duduk. Kemudian yang terakhir, gangguan pada pinggang bagian bawah yang disebabkan karena posisi duduk yang salah. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut tidak terjadi, mari kita lakukan prinsip-prinsip K3 dengan baik dan benar. Selanjutnya, K3 yang diterapkan di kantor adalah APAR. Menurut Permenakrestra nomor 4 tahun 1980, APAR atau alat pemadam api ringan adalah alat yang ringan serta mudah dilakukan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran. APAR atau alat pemadam api ringan adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api dan mengendalikan kebakaran kecil. Adapun jenis-jenis APAR itu ada 4. Yang pertama, alat pemadam api atau APAR jenis cairan atau water. Kemudian yang kedua, APAR jenis busa atau foam. Kemudian yang ketiga, APAR jenis serbuk kimia atau tepung kering. Yang keempat, APAR jenis gas atau karbon dioksida.
Cara penggunaan APAR di sini disingkat dengan PASS. Yang pertama adalah P, pull, yaitu tarik kunci pengaman yang terpakai di APAR hingga terlepas. Kemudian A, aim, yaitu arahkan nozzle atau ujung nozzle ke arah pusat api. Kemudian S-nya squeeze, yaitu tekan handle atau pegangan untuk mengeluarkan isi tabung. Kemudian S yang selanjutnya adalah sweep, yaitu sapukan nozzle ke arah kanan dan kiri arah api untuk menyemprotkan api secara merata. APAR biasanya digunakan di gedung, kendaraan, dan tempat kerja untuk memberikan respon cepat terhadap kebakaran yang berfungsi sebagai alat untuk memadamkan api kecil secara cepat dan efektif. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan tentang penerapan K3 di kantor saya di mana saya bekerja, yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Gaya Luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.